Karena keangkuhannya, Azazil dilaknat dan diusir dari surga. Namanya pun berubah menjadi iblis yang berarti yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis adalah seorang malaikat yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia diberi kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dan memerintahkan seluruh malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, iblis menolak dengan sombong. Dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 12, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apa yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu?" Iblis menjawab, "Aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Karena keangkuhannya, Azazil dilaknat dan diusir dari surga. Namanya pun berubah menjadi iblis yang berarti yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 13, "Maka turunlah kamu dari surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina." Sejak saat itu, iblis bersumpah untuk menyesatkan anak cucu Adam hingga hari kiamat. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 62, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, iblis berkata, "Terangkanlah kepadaku, inikah yang engkau muliakan daripadaku? Sekiranya engkau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, pasti akan kusesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil." Dan tugas utama iblis adalah menyesatkan manusia dan menjauhkan mereka dari jalan Allah hingga hari kiamat. Lalu iblis memohon kepada Allah agar diberi waktu hingga akhir zaman. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan iblis. Dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 14-15, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, iblis menjawab, "Berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu." Kita bahas nama-nama iblis dan perannya. Kita bahas yang pertama, Azazil. Nama Azazil sering disebut sebagai nama asli iblis sebelum ia dilaknat. Dalam beberapa riwayat, Azazil adalah pemimpin golongan jin yang taat dan diizinkan tinggal di langit. Namun sifat sombongnya menjadi penyebab kehancurannya. Yang kedua, Dasim. Dasim adalah syaitan yang bertugas merusak keharmonisan rumah tangga. Dasim membisikkan amarah, kebencian, dan perselisihan antara suami dan istri, sehingga menjadi perceraian. Yang ketiga, Al-Awar. Al-Awar adalah bertugas untuk menggoda manusia melakukan zina dan membangkitkan syahwat, memperindah kemaksiatan di mata manusia. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 119, "Dan pasti akan kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, dan akan kusuruh mereka mengubah ciptaan Allah. Barang siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh dia menderita kerugian yang nyata." Yang keempat, Sud. Sud adalah tugasnya untuk menyebarkan kebohongan dan fitnah. Sud memanfaatkan lisan manusia untuk menyebarkan gibah, mengadu domba, atau memecah belah masyarakat melalui berita palsu atau hoaks. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka buruk, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang." Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Yang kelima, Abiyad. Abiyad adalah tugasnya untuk mengganggu para nabi dan orang-orang soleh. Dalam sebuah riwayat disebutkan Rasulullah pernah diganggu oleh Abiyad, namun malaikat Jibril datang untuk mengusirnya. Yang keenam, Zainabur. Zainabur adalah tugasnya untuk menggoda manusia di pasar. Zainabur membisikkan kecurangan seperti riba dan segala bentuk ketidakjujuran dalam perdagangan. Yang ketujuh, Wasnan. Wasnan adalah bertugas untuk membuat manusia malas dalam beribadah, terutama sholat malam atau membaca Al-Quran.
was-was dan menggoda manusia untuk menunda ibadat dengan alasan rasa lelah atau ngantuk. Yang kedelapan, Kanzab. Ini adalah nama setan yang bertugas untuk menggoda manusia dalam ibadah sholat. Rasulullah bersabda, sesungguhnya ada setan yang bernama Kanzab. Jika engkau merasakan godaan dalam sholat, maka berlindunglah kepada Allah dan tiupkanlah ke kiri sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Tugas Kanzab adalah membuat manusia lupa akan rakaat dan kehilangan konsentrasi dalam sholat. Yang kesembilan, Walhan. Tugasnya untuk membuat was-was dalam bersuci. Walhan sering membuat seseorang merasa wudhunya belum sempurna, sehingga mereka mengulang-ulang proses bersuci secara berlebihan. Rasulullah bersabda, sesungguhnya agama ini mudah dan janganlah kalian mempersulit diri kalian sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Jadi itu beberapa nama-nama iblis dan tugasnya masing-masing. Sebelum saya akhiri, buat teman-teman ingat yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf atau keliru datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Terima kasih sudah menyimak. Saya akhiri, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.